warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 21748231006, bidang studi pendidikan IPA. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi pencemaran air di kelas 7G SMP Negeri 1 Muara Tewe. Demikian perkenalan dari saya. Mohon masukan dan saran dari hasil kegiatan praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Ya, jadi hari ini hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 kita mulai kegiatan pembelajaran IPA. Dan untuk memulai kegiatan, Ibu minta satu orang siswa ya untuk membaca doa ketua kelas. Bu persilakan untuk memimpin membaca doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Baik. Iya. Jadi kegiatan kita sudah dibuka dengan doa. Semoga dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah. Nah, kemudian kemarin sudah Ibu bagikan materi dan LKPD di grup WhatsApp. Apakah sudah kalian baca? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya. Jadi Ibu perhatikan ruangannya sudah bersih, kemudian pakaiannya juga sudah rapi ya. Dan Ibu ingatkan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Berarti kalian harus melakukan apa? Melakukan protokol kesehatan. Apa saja itu? Selalu memakai masker. Jadi selama kegiatan jangan dilepas maskernya. Kemudian apa lagi? Harus mencuci tangan ya dalam setiap kegiatan. Apa lagi? Iya, dalam kegiatan kita tetap melaksanakan kegiatan menjaga jarak. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, berarti alhamdulillah hari ini lengkap ya berarti. Nah, untuk kegiatan hari ini Ibu ingin kita membuat kesepakatan kelas dalam kegiatan belajar. Apakah ada yang ingin memberikan usul? Ada? Iya, gimana Marcel? Mengangkat tangan saat ingin bertanya. Iya. Nah, jadi kesepakatan kita pertama kita akan mengangkat tangan ketika akan menjawab atau memberikan pendapat. Bagus. Itu kita sepakati ya. Sepakat? Iya, ada lagi? Ya, Irji? Kita berbicara dalam kegiatan. Iya, bagus ya. Disetujui nggak? Setuju. Berarti dalam kegiatan pembelajaran kita tidak berbicara yang di luar materi pembelajaran ya. Disepakati ya. Ada lagi? Ya, Bella? Berbicara setelah dipersilahkan. Iya, jadi nanti kalau ada yang ingin berbicara, angkat tangan. Kalau belum dipersilahkan, sabar dulu ya berbicaranya setelah dipersilahkan. Apakah itu disetujui, disepakati? Iya, sepakat kita ya. Ada lagi? Iya, gimana Ridho? Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Iya, jadi dalam kegiatan kita sepakati menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Semuanya sepakat itu? Iya, jadi itu adalah kesepakatan selama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Nah, kemudian berikutnya apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Iya, apa Virgi? Pencemaran lingkungan. Iya, kita minggu lalu sudah membahas mengenai pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Gimana Bella? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
Iya, tepat sekali ya. Jadi masih ingat Bella dengan materi kita minggu lalu mengenai pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau bisa juga energi ya yang bisa mempengaruhi ekosistem, atau kalau misalnya zat itu melampaui baku mutu lingkungan. Tapi kalau masih di bawah baku mutu lingkungan berarti belum dikatakan tercemar ya. Pencemaran itu ada apa saja? Ada gimana? Si Meiza, ada pencemaran apa aja? Pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, Betul. pencemaran tanah, Iya. dan pencemaran udara. Iya, bagus sekali ya. Kemudian materi kita hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran air dengan tujuan pembelajaran. Nanti peserta didik dapat menyimpulkan penyebab pencemaran air di lingkungan sekitar. Setelah nanti kalian menyimak video ya, kemudian ada gambar dan nanti kalian studi literatur. Studi literatur kalian boleh baca materi yang sudah Ibu share di WhatsApp atau kalian boleh mencari di internet. Kemudian nanti kalian dapat menyimpulkan dampak pencemaran air terhadap ekosistem dengan benar setelah diskusi kelompok. Kemudian peserta didik dapat membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengatasi dan mengurangi pencemaran air dengan tepat setelah diskusi dan studi literatur. Kemudian peserta didik dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar dengan sikap kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian nanti kalian dapat mempresentasikan laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan dengan percaya diri. Nah, kemudian manfaatnya kita mempelajari kegiatan hari ini. Menurut kalian manfaatnya apa? Ada yang punya pendapat? Kenapa kita harus mempelajari pencemaran air? Bahaya nggak sih pencemaran air? Berbahaya ya. Supaya kita bisa mencegah terjadinya pencemaran air itu. Ada pendapat lain? Marcel? Tidak diulanginya lagi. Iya. Agar tidak mengulangi perilaku mencemari air. Perilaku pencemaran air ada nggak di sekitar kalian? Apakah kalian pernah melihat orang yang melakukan kegiatan pencemaran air? Gimana Natasha? Orang yang melakukan kegiatan pencemaran air banyak di Sungai Barito. Iya, di sungai kita Barito ya. Pernah lihat? Banyak yang membuang sampah. Membuang sampah, benar sekali. Mencuci baju. Mencuci itu apa yang mencemari? Sabunnya, deterjennya itu mencemari ya. Jadi manfaatnya kita bisa mengantisipasi terjadinya kegiatan pencemaran, bisa menanggulangi terjadinya pencemaran air ya, mencegah terjadinya pencemaran air dengan mempelajari materi pencemaran air. Teknik penilaian, nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap, kemudian nanti juga ada penilaian pengetahuan, nanti ada pretest ya yang harus kalian lakukan, kemudian juga penilaian keterampilan dari kegiatan praktikum dan presentasi. Kemudian nanti langkah kegiatannya, kalian nanti diskusi kelompok, kemudian pengamatan. Ada bawa bahannya? Iya, nanti pengamatan dampak pencemaran terhadap pergerakan. Yang diamati adalah pergerakan ikan. Kemudian studi literasi, kalian boleh baca buku atau baca materi dari internet untuk membuat ide bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran air. Kemudian kita akan melakukan pretest dulu ya. Siapkan perangkatnya, HP-nya. Ini-nya HTTPS Bitly tes pencemaran air. Silakan dikerjakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua pretestnya? Sudah. Bagaimana, bisa menjawab? Bisa. Dan sekarang kita perhatikan, ini hasil kerja pretest kalian. Masih ada yang dapat berapa nih? 20. Iya. Masih ada yang dapat 20 ini? 40. Yang dapat, kemudian yang dapat 80 juga ada, dan lumayan banyak, ada 8 orang. Kasih aplaus untuk yang dapat
80 berarti sudah bagus ya, sudah memahami. Dan yang belum tuntas, nilai ketuntasan kita berapa? 75. Iya, berarti yang di bawah 80 belum tuntas ya, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita pelajari bersama materi mengenai pencemaran air. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar sampah. Di mana sampahnya? Di air. Kemudian, nah ini gambar apa ini? Orang cuci baju. Apa hubungannya orang cuci baju dengan pencemaran air? Deterjen. Kenapa deterjen? Meracuni ikan. Bisa meracuni ikan. Benarkah deterjen bisa meracuni ikan? Iya. Ini terjadi nggak di sungai kita? Sungai Barito. Terjadi ya. Kemudian yang ini tadi, ada nggak di sungai Barito kita? Ada juga. Berarti sungai kita tercemar atau tidak? Tercemar ya. Nah, sekarang ada video. Nah, mari kita simak video berikut. Iya, nah itu tadi video dan gambar yang sudah kita simak bersama. Dari gambar dan video tadi mengenai apa? Mengenai pencemaran air ya. Nah tadi di video itu kalian saksikan banyak sekali orang yang mencari ikan. Apa yang terjadi dengan ikannya? Ikannya mati, ikannya mabuk. Kenapa ikannya mabuk? Karena pengaruh atau dampak dari pencemaran air atau pencemaran lingkungan di perairan. Ikan yang mereka makan itu aman nggak? Tidak ya. Nah, kenapa? Karena ikannya sudah terkena air yang tercemar. Iya, benar sekali Natasha. Bagus ya. Dari hasil menganalisa gambar tadi kata Natasha, banyak sekali zat pencemar di air tadi ya yang menyebabkan ikannya terganggu kehidupannya, sehingga tadi ada yang mabuk kata si Freddy. Benar ya? Dan itu terjadi nggak di lingkungan kita? Nah, terjadi. Dari gambar itu permasalahan apa yang ada dalam pikiran kalian, yang ada di benak kalian? Permasalahan apa yang bisa kita rumuskan dan nanti kita bahas hari ini? Ada yang punya rumusan masalah setelah menyaksikan gambar tadi? Silahkan angkat tangan. Ya, Meiza, gimana Meiza? Bagaimana kondisi ikan jika tercemar? Baik, kita tulis ya di PPT kita. Ada masalah dari Meiza tadi, kita tulis di rumusan masalah kita. Bagaimana kondisi ikan jika air tercemar? Baik, sudah ada satu rumusan masalah. Ada lagi yang punya rumusan masalah setelah menyaksikan video dan gambar? Bella dulu atau Virgin dulu tadi?
Virgi dulu ya. Ya Virgi gimana? Bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran air? Bagaimana mencegah pencemaran air? Ya baik, sudah ada 2. Ada lagi? Bella ya, silakan Bella. Bagaimana ciri air yang tercemar? Yang ketiga, bagaimana ciri air yang tercemar? Baik, ada lagi? Siapa? Intan. Gimana Intan? Apa dampak terjadinya pencemaran air bagi ekosistem? Apa dampak pencemaran air terhadap ekosistem? Lagi? Ya, gimana? Berikutnya, rumusan masalahnya, mengapa air dapat tercemar? Sudah? Cukup ya untuk rumusan masalah kita. Bagaimana kondisi air jika tercemar? Kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran air? Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri air yang tercemar? Tadi kalian sudah melihat di gambar ya. Ya, kemudian apa dampak pencemaran air terhadap ekosistem? Dan terakhir, mengapa air dapat tercemar? Nah, rumusan masalah ini nanti akan kita bahas bersama dalam kegiatan kita hari ini. Kemarin Ibu sudah membagikan LKPD ya. Nah, LKPD mengenai pencemaran air. Ya, jadi silakan bekerja dalam kelompok. Ini sudah duduk dalam kelompok ya? Sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, 3 ada nggak? Kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, sudah berada dalam kelompok. Kemudian LKPD sudah ada semua ya? Sudah di-print ya? Nah, silakan kalian bekerja dalam kelompok. Kemudian kalian diskusikan masalah-masalah yang tadi hadirkan dalam gambar maupun dalam video. Kemudian di LKPD itu juga ada masalah ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Kemudian kalian boleh praktikum. Ada bawa ikannya? Ada bawa zat pencemarnya? Kelompok 1 zat pencemarnya apa? Deterjen. Salah satu aja ya. Kelompok 2 mana? Sabun cair zat pencemarnya. Kelompok 3 oli. Ya, jadi nanti disesuaikan ya di LKPD-nya. Kelompok 4 deterjen. Ya. Ibu beri kesempatan untuk mempraktekkan dan mengerjakan LKPD-nya di kelompok. Nah, silakan bekerja masing-masing di kelompok sesuai panduan LKPD. Kemudian dihitung waktunya menggunakan stopwatch. Siapkan stopwatchnya dulu. Dia diamati 1 menit, kemudian 5 menit dan 10 menit. Masih lemas atau jadi lupa. Kita lihat catat biasa berapa menit itu? Yang 1 menit tadi Mas Jerang. Terus yang 5 menit apa? Belum kok. Masih. Nanti lihat setelah 5 menit apa yang terjadi? 4 menit baru. Kan mati. Menit berapa mati? Tulis. Cair apa panas ini? Ikannya hidup. Sangat lemah. Makanya dibalik. Ya, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Nah, sekarang saatnya kita presentasi dan diskusi. Nah, kelompok 1 sudah siap? Kemudian sudah dilakukan pembagian tugas? Sudah ya. Jadi teknis kegiatan presentasi ya. Nanti kalian boleh bagi dalam kelompoknya. Ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai presenter, kemudian nanti ada yang menanggapi. Kemudian penilaian itu adalah penilaian keterampilan. Jadi siapa yang aktif dalam diskusi dan mempresentasikan dengan baik, maka itu akan
mendapatkan nilai. Kepada kelompok 1 sudah siap? Silakan. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 nomor 8 saya Majida. Saya Natasha Wulandeka. Saya dari kelompok Makita. Ingin mempresentasikan tentang pencemaran air yang akan dijelaskan oleh Natasha Wulandeka. Pencemaran air merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan air. Setiap hari, kualitas air semakin terancam oleh keberadaan bahan pencemar seperti bahan biologi dan bahan kimia. Dan pencemar tersebut mencemari air melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Sehingga air yang kita gunakan, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari, semakin tidak layak digunakan. Salah satu bahan yang sering digunakan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah deterjen. Deterjen merupakan salah satu polutan karena deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Air yang tercemar oleh deterjen dapat mengancam kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Salah satunya adalah ikan. Tulisan masalah yang kami dapatkan dari pencemaran air adalah bagaimanakah cara mencegah terjadinya pencemaran air. Cara mencegah pencemaran air adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai atau sumber air lainnya, dan rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, hasil pengamatan yang telah kami dapatkan adalah 1 menit ikan yang dicampurkan deterjen masih bergerak, sedangkan ikan yang tidak dicampurkan apa-apa tidak terganggu sama sekali. Pada saat 5 menit, ikan yang dicampurkan deterjen melemah, dan ikan yang tidak dicampurkan apa-apa masih bisa bergerak dan tidak terganggu sama sekali. Apakah kasus dalam percobaan tersebut? Jenis pencemaran air pada hewan yang hidup di lingkungan air. Tipe kedua, toples yang dalam percobaan tersebut, jika diibaratkan sebuah sungai, sungai yang tercemar adalah sungai yang diberi deterjen. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan ini adalah air yang tercemar karena berdampak pada makhluk hidup dan banyak biota laut yang lainnya. Hewan-hewan yang hidup di sungai akan mati. Kemudian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apa contoh bahan pencemar seperti bahan biologi? Berbagai bakteri, contohnya E. coli. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, presentasinya. Nah, untuk kelompok 2 siap-siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Najla. Kami ingin menjelaskan presentasi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan manusia. Hasil pengamatan yang telah didapatkan pada satu berikut. Waktu 1 menit ikan masih bergerak, 5 menit ikan mulai lemah, 10 menit ikan mati. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan tersebut bahwa jika air tercampur dengan sabun maka akan menyebabkan air tercemar dan membuat hewan dalam air mati terutama ikan. Yang dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Ayo semua. Apa dampak pencemaran air? Gangguan kesehatan, penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air dapat dikelompokkan menjadi penyakit menular dan tidak menular. Dari kami, juga ya dari kami. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Selamat pagi, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Marcel, Sergio Piano, Muhammad Ridho. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami pencemaran air dan lingkungan. Silakan Sergi.
Pencemaran air merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan air. Setiap hari, kualitas air terancam keberadaan bahan pencemar seperti biologis, Escherichia coli, Entamoeba coli, dan Salmonella typhosa. Bahan fisik seperti kaleng dan botol, dan bahan kimia, pestisida, deterjen, dan pupuk organik. Kami di sini akan menyampaikan hasil praktikum kami. Selama 20 menit, ikan masih hidup dengan pencemaran air oli bekas. Di menit ketiga, warna berubah dan gerakan melambat. Ikan sekali terlihat seperti memakan oli. Berdasarkan tempat terjadinya dan berdasarkan keputusannya, termasuk jenis pencemaran air. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Air limbah yang tidak diolah dengan baik akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Contoh pencemaran air tersebut diantaranya Ikan-ikan pun akan mati karena biasa dimakan tidak ada. Apakah bisa dipahami hasilnya? Pahami? Apa ada yang bisa menanggapi? Silakan. Natasha. Ya, silakan. dampak pencemaran air diantaranya adalah jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya mungkin akan mati. Kandungan bahan kimia yang terdapat di dalam air limbah dapat merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Ya. Moderator? Sekian dari kami. Sekian terima kasih. Iya. Ya, kasih aplaus untuk kelompok. Luar biasa ya, bagus sudah presentasinya sudah menyampaikan kegiatan praktikum kalian dengan baik dan sudah bisa mempresentasikan juga dengan luar biasa hebat. Semuanya bagus ya. Dan pertanyaannya juga pas dengan materi kita hari ini seputar pencemaran air. Nah, untuk hari ini dari penampilan semua teman kalian, menurut kalian kelompok mana yang paling bagus? Kelompok 3. Kelompok 3 bagus. Jadi kelompok 3 bagus ya. Untuk 3 moderatornya. Iya, mantap. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Moderatornya mantap, keren ya. Yang lain juga, yang lain nggak bagus? Bagus juga, cuman kurang percaya diri ya dalam menyampaikan. Tapi bagus, pokoknya sudah hebat, sudah berani maju, berarti kalian sudah percaya diri ya menyampaikan, itu sudah hebat. Perlu latihan, nanti kita latihan lagi. Nah, untuk materi hari ini bisa kita simpulkan bersama ya. Nah, pencemaran air. Jadi ciri-ciri air tercemar itu apa aja? Ciri bahwa air itu tercemar. Apa cirinya? Airnya berwarna keruh. Airnya berwarna keruh, ya, Pak Marcel? Berbau tidak enak. Iya. Nah, jadi ciri air yang tercemar yang pertama kata Firzi tadi berwarna, yang kedua kata Marcel berbau. Ada lagi ciri adanya di mana itu air? Adanya mikroorganisme. Iya, ada mikroorganismenya, misalnya ada mikrobai atau ada bakteri, yang itu berarti air itu tercemar. Ada lagi Mak? Ya, Adanya perubahan suhu air. iya, perubahan suhu. Misalnya suhunya menjadi lebih tinggi dari keadaan air normal, itu berarti menandakan air itu sudah tercemar. Nah, kemudian kenapa air itu bisa tercemar? Penyebabnya apa saja? Pembuangan limbah. Gimana? Pembuangan limbah. Karena ada pembuangan limbah. Limbahnya apa aja? Limbah itu banyak ya. Iya, limbah pertanian, limbah industri atau pabrik, gimana? Kenapa?
minyak bisa juga ya pencemaran air. Limbah rumah tangga itu apa sih? Pembersih lantai itu mencemarin air dari rumah tangga. Kemudian kalau limbah industri itu apa contohnya? Organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Ya, misalnya limbah pabrik kertas ada cairannya ya, itu bisa logam itu juga ya bisa mencemari air kita. Terus dampaknya apa kalau air tercemar? Iya, terganggunya ekosistem, benar sekali ya Pak Nina? Iya, hebat. Gangguan kesehatan. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau menggunakan air yang tercemar, otomatis kita juga akan terkena berbagai penyakit ya. Penyakitnya apa aja yang bisa kita dapatkan kalau kita konsumsi air yang tercemar? Diare, betul sekali. Disenteria itu juga merupakan penyakit yang disebabkan karena bakteri perairan. Lagi racunan, ya betul sekali. Apalagi kayak yang di masalah kita tadi ya, ada orang yang berburu ikan padahal ikannya berada pada air yang tercemar zat kimia. Nah itu kita bisa keracunan kalau kita konsumsi ikan tersebut. Nah kemudian gimana cara menanggulanginya? Membersihkan sungai, betul. Gimana? Iya, tepat sekali Mas. Membersihkan selokan. Mendaur, iya, bagus sekali ya. Mendaur ulang. Jadi benda-benda kayak plastik tadi kan banyak ya di gambar kita. Pasti bisa nggak didaur ulang? Iya, harusnya didaur ulang. Ada lagi? Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Iya, benar, ya tepat sekali itu. Jadi untuk menanggulangi masalah limbah perairan harusnya didaur ulang sebelum dibuang ke perairan. Ada lagi? Pengurangan bahan atau kesehatan. Dan terakhir yaitu melakukan pemeliharaan. Iya. Jadi kita melakukan penghematan terhadap bahan-bahan yang kita gunakan sehingga tidak menghasilkan sampah ya, sampah yang akhirnya nanti dibuang ke perairan. Nah itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, kita lakukan post test ya. Nah, silakan siapkan HP-nya. Silahkan masuk dulu. Kita post test menggunakan quizzes. Silakan masuk. Dulu jangan yang mulai. Ada 1, 2, 3, 4, Lalu 9 orang. Tunggu dengannya. Ya tunggu Firji dulu. udah masuk loh. Nanti kita lihat siapa juara kita hari ini. Masih ada yang belum bisa masuk? Belum Bu. Oh iya. Kita tunggu sebentar ya, Firji. Tengah ya. Firji udah masuk? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yes, Ridon, juara 1. Disusul Bella, Randy. Udah saya ketat ini.
bulan 2. Kelasnya naik. Maka turun. Sudah. Tasya naik peringkatnya. Ananda Prabu Jaki. Anjing, sudah legal. Mulai naik. Tidak satu. Salah satu. Amanda sudah. Salah berapa? Salah satu. Ya. Ya, jadi dari hasil proses kalian, jadi sudah ya untuk proses kita sudah kita laksanakan. Naik silang ke peringkat 1. Kita akhiri ya untuk prosesnya. Baik, untuk kegiatan hari ini sudah kita lewati bersama kegiatan prosesnya yang hasilnya sudah kita ketahui tadi ya. Siapa peringkat 1? Naysila. Peringkat 2? Rido. Yang lain bagus semuanya, cuman kurang cepat. Nanti kita adakan lagi permainan seperti itu ya. Nah, untuk refleksi hari ini pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini? Mengenai pencemaran air, berbagai pencemaran air, dampaknya, kemudian penyebabnya. Nah, kemudian dalam seluruh kegiatan hari ini, apakah ada kendala yang kalian hadapi? Apa? Jaringan ya, ketika kita main game quiz tadi, ternyata ada beberapa siswa yang terkendala. Kemudian kesulitan materi yang belum dipahami ada nggak? Paham semua mengenai pencemaran air. Baik. Kemudian kegiatan yang paling kalian senangi sepanjang hari ini gimana Naysila? Jadi bagian yang paling kalian senangi adalah bagian kuis tadi ya. Kuis itu prosesnya, bagian prosesnya karena kita menggunakan kuis. Ya, jadi itu kegiatan kita pada hari ini sudah kita selesaikan, dan materi pada minggu berikutnya adalah mengenai pencemaran tanah. Baik, karena sudah selesai kegiatan kita hari ini, Ibu minta sebelum kita pulang atau kita akhiri kegiatan, ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa, maka kegiatan hari ini juga kita akhiri.